Oke guys, kenalin aku Arta. Aku adalah freelancer, CEO, trader, entrepreneur, senior backend developer, lagi investor. Ya, so backgroundku adalah CEO, jadi aku punya startup namanya Toko Event dan aku juga adalah freelancer juga di bagian software house, software development dan juga senior backend developer di salah satu perusahaan di UK. Oke, jadi buat belum yang tahu aja sedikit perkenalan tadi. Jadi di video ini aku nggak bakal ngomong panjang lebar karena kalau kalian nggak tahu aku tinggal kalian cari video-video yang lain. Jangan komen kayak orang goblok, oke? Komen nggak jelas. Oke. Aku bakal bahas DeepSeek sama ChatGPT. DeepSeek sekarang lagi booming dan bikin runtuh stocks crypto di US, di China. China ada beberapa yang naik juga, ada beberapa yang rontok juga aku lihat di market. Terus sebenarnya apa sih keunggulan DeepSeek ini khususnya buat kalian yang freelance, karena mostly yang nonton video-videoku adalah freelancer, self-employed ataupun businessman. Jadi aku bakal gali lebih dalam, aku bakal bahas DeepSeek, ChatGPT dan kayak gimana itu works. Aku udah ngelakuin beberapa research juga dari DeepSeek dan ChatGPT. Aku juga udah cari tahu dari DeepSeek langsung, dari ChatGPT, dari artikel di internet, apa keunggulannya, apa kurangannya, dan aku udah langsung coba karena aku nggak mau cuma teori-teori aja. Di depanku udah ada laptop sekarang dan aku udah ready untuk ngasih tahu kalian sebenarnya keunggulan dari masing-masing platform ini tuh apa, khususnya buat freelance kayak kalian. Kita back to apa yang udah aku sempet tanyain dari awal. Jadi ke monitor kalau kalian lihat, aku langsung straight aja nanya yang mana bagusan, kamu atau ChatGPT. Nah, aku nggak tahu ya. Tiap aku nge-new chat sama si DeepSeek ini, dia pasti nyapa dulu kayak hello, this is DeepSeek versi 3 and bla bla bla, dan dia bilang kayak detail support our model for product, invite itu consult official documentation bla 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 segala macam. Itu kayak iklan gitu loh. Padahal aku pengen langsung jawab aja apa yang jadi aku harus nanya 2 kali kayak gini. Aku juga harus nanya 2 kali jadinya. Harus nanya 2 kali, bahkan ini nggak dijawab pertanyaan gitu. Jadi slide-nya aku nyebutnya kayak gitu. Slide-nya barang dari sana, iklannya banyak kan. Gitu loh. Kayak beberapa produk elektroniknya iklannya banyak itu. Aku nggak mau sebut merek. Nah, aku ngerti ya itu karena apa, aku karena new user atau gimana aku nggak tahu, tapi setiap aku pertama kali chat pasti dia kayak perkenalin diri gitu. Dan honestly aku nggak butuh itu, aku butuh langsung aja jawab pertanyaanku kayak gimana, langsung aja aku nanya apa jawab kayak ChatGPT kayak gitu sih ekspektasiku. Oke, back to the topic. Terus ya aku tanya beberapa, terus aku pakai juga DeepThink R1 dan lumayan jawabannya itu benar-benar kayak dia tuh mikir dulu. Kayak dari first, I should know that Bitcoin sampai buy market sampai. Jadi dia tuh harus ngasih peringatan dulu karena aku nanya itu predict Bitcoin for 2025. Terus dia ngasih step by stepnya gimana cara dia jawab sampai ada finally summarize the key point bla bla bla. Dan dia tuh ngeluarin jawabannya langsung. Jadi kayak dia tuh ngeluarin isi otaknya, cara dia berpikir sebelum cara dia ngomong gitu di sini. Jadi lebih detail juga. Dan dia juga bilang optimistic skenario-nya itu BTC nyampe di 200.000 lebih gitu. Dan aku bandingin juga sama ChatGPT terkait pertanyaan itu tadi. Mana ya? Nah, aku nanya juga predict BTC for 2025. Dia kalau di ChatGPT dia nggak langsung bilang jeder 200.000 kayak si DeepSeek tadi, malah dia bilang satu persatu kayak potensinya aja sih, skenario nya aja gitu. Kalau ini HP-nya segini, super bull case sampai 300k gitu, jadi lebih detail sih di ChatGPT ini juga, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedetail itu kayak gitu. Nah oke, back to the topic lagi. Setelah aku gunain DeepSeek ini ternyata lambat banget. Nanti bakal aku coba praktekin langsung pemakaian DeepSeek buat freelance, let's say buat coding, let's say juga boleh, tapi aku bakal kenalin dulu apa yang udah aku lakuin tadi, DeepSeek sama ChatGPT kayak gitu. Oke. Buat yang belum tahu juga, DeepSeek itu kan poin plusnya dia daripada ChatGPT adalah dia itu murah, bahkan free buat kalian, karena ChatGPT yang plus itu berbayar $20. Buat kalau yang ini itu DeepSeek itu nggak bayar kalian, jadi kalian bisa pakai DeepThink-nya langsung atau pakai versi terbarunya dia R1 itu untuk langsung nanya-nanya tanpa pakai ChatGPT yang 4o kan harus yang harus bayar kalian. Kalau kayak itu kan ada limitationnya kayak gitu. Kalian juga bisa taruh gambar di sini tanpa limitation kayak gitu. Dan juga biayanya yang lebih rendah daripada ChatGPT ngebuat ChatGPT ini bukan gentar sih, kayak bukan takut juga sih, kayak saingan nih karena dia bisa kembangin yang lebih murah. Takutnya perusahaan-perusahaan itu malah nyarinya sih DeepThink karena bisa operasionalnya lebih stable, lebih rendah gitu daripada pakai ChatGPT. Dengan comparison yang sedikit berbeda dengan hasil yang juga lumayan mirip, jadi mungkin perusahaan pakai DeepThink itu makanya
stocks crypto itu jatuh, yang AI, yang apalagi Nvidia itu jatuh gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita praktekkan. Jadi di sini aku new chat aja di ChatGPT sama di DeepSeek. Pertama aku bakal tanya basic aja, dia tahu nggak perusahaanku itu aja. So aku bakal nanya tuh pakai bahasa Inggris biar lebih accurate, bukan lebih akurat sih, tapi ya aku nggak tahu juga, tapi aku lebih suka nanyanya pakai bahasa Inggris. What is Tokoify? Dia itu thinking lama banget. Ini bukan karena internetku ya, ini bukan karena internetku, tapi aku nggak tahu kenapa dia tuh muter-muter terus. Bahkan aku tadi juga udah coba, dia tuh muter-muter terus. Kan? Lama kan? Lama banget. Deep lama banget. DeepSeek lama banget. Nih aku juga tanya hal yang serupa ke ChatGPT. Secepat apa dia? What is Toko Event? Dia langsung loh. Toko Event is bla 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 bla. Dia langsung. Ini searching. Nah ini kan aku sempat jelasin Toko Event itu apa, karena aku juga sering pakai ini buat research di Toko Event di perusahaanku. Cobalah aku anggaplah dia pretend you don't know me as CEO Toko Event and you don't ever heard about Toko Event. Anggaplah dia tuh dia tuh nggak tahu Toko Event, dia tuh nggak tahu aku CEO-nya. Tahu nggak dia Toko Event tuh apa gitu? Toko Event appears to be company related to digital ticketing. However, I don't prior knowledge of it. Could you provide more? Can you search? Let's say lah aku nyuruh dia cari di Google, search in internet. Nah, aku nyuruh dia nyari di internet, dia langsung nyari nih. Toko Event Indonesian platform that offer event organizer a free ticket efficiency way to sell ticket online. Itu bener. Kalau kalian cari webnya Toko Event tuh kayak gitu. Established in 2022, iya. Management tinggal processing. Nah, key featuresnya juga dia. No advanced key, ya itu emang Toko Event, nggak ada biaya admin. Flexible fund withdrawal, ya bisa narik kapan aja. Terus dapat tiket gelang gratis, ada OTS system, ada payment method banyak, debit, kris, bank transfer, e-wallet, apalagi letter segala macam kayak gitu. Dan source-nya juga kelihatan nih. Source-nya itu dari Toko Event ID, Instagram-nya Toko Event, Instagram Toko Event, Instagram TikTok. Jadi source-nya itu jelas. Kalau DeepThink ini server is busy, please regen. Jadi ini bukan karena apa namanya? Wi-Fi ku ya. Bukan karena Wi-Fi ku. Mungkin karena banyak yang lagi ngakses, tapi sebanyak-banyak yang ngakses ChatGPT juga banyak yang ngakses. Kalau down bilang aja kan. Kalau misalkan di refresh kan bilang aja DeepSeek lagi down segala macam. ChatGPT juga melakukan itu dulu. Coba aku tanya lagi. Server is busy kan. Muter-muter terus dari tadi. Nanya hal simple loh. Ini nanya hal simple loh. What is Toko Event? Dari tadi nggak dijawab loh. Jawabnya server is busy, try again later. Nah, sambil menunggu ini, aku juga udah dapat ngirimin dia apa namanya nih? Coding untuk simplify this. Nah, untuk simplify this dia tuh cuma ngapus jadiin satu, jadi nggak benar-benar nge-simplify. Dan kalau kalian lihat title-nya itu dia ngambil yang pertama. Kalau ChatGPT tuh nggak kayak gitu dia. Kalau ChatGPT anggaplah nih aku copy paste aja nih ya. Copy paste ya nih komen yang pernah aku ini sama dia. Nah, sekarang aku bakal new chat di ChatGPT. Paste. Can you simplify this? Kita lihat title-nya di sini apa? Kita lihat ya. Tadi dia ngambil yang pertama dia aku. Tunggu. PHP code simplification. Jadi ChatGPT-nya bener mikir ini orang mau ngapain, bukan kayak DeepThink yang benar-benar ngambil apa yang aku tanyain. Benar-benar dia ngambil baris pertama. Kayak ini juga. Dia ngambilnya baris pertama. What years you use the current data that you give to your user. Dia bilangnya sih my knowledge cut off in Juli 2024. Tapi aku sempet nanya tadi, mana ya? Aku pokoknya sempet nanya tadi, dia bilang mana ya? Kayaknya pas nanyain mana sih tuh? BTC Price ya? Mana sih BTC Price tadi? Ini ya, di sini ya. Bukan. What is Toko Event? Bukan juga. Di sini kayaknya. Nah ini. Dia tadi bilangnya knowledge-nya dia tuh di 2024 kan. Terus dia bilang 2023. Maksudnya apa? Dia tuh 2024 atau 2023 sebenarnya. Jadi menurutku inkonsisten banget DeepSeek ini. Jadi aku nggak bakal pakai DeepSeek sih. Aku lebih prefer ChatGPT. Nah kalau kita lihat juga balik ke yang ini, mana yang lebih simpel menurut kalian? Kalau yang ini tuh lebih gampang dimengerti, walaupun 3 line, walaupun ini dijadiin satu, source setnya dijadiin satu kayak gini, disambung-sambung. Ini buat pemula nggak bakal gampang mengerti gitu. Tapi kalau ini lebih gampang karena kenapa? Dia tuh nyari dulu ini benar image namanya. Benar image-nya masuk sini, baru di map kayak function, break match, bla bla bla, baru di include kayak gini, kayak gitu. Jadi nggak digabungin jadi satu, tapi itu nggak terlalu matter sih sebenarnya. Yang matter itu ya ini. Dari tadi aku nanya nggak dijawab-jawab. Oke, mungkin dia nggak tahu Toko Event. Coba kita tanya hal yang lebih berbeda lagi. Hello aja deh dulu. Hello DeepSeek gitu aja. Thinking.
Can you access it today? Okay. Do you know toko event is? Balik lagi kita tanyain. I'm not familiar with that term, that meeting. Maybe people called me blah blah blah. Toko event and event sampai kemudian name toko or apa so check blah blah blah. In fact, toko event is not widely recognized as a platform in global context and I have specific information about my database. Could you clarify the more details blah blah blah. Can you search in internet? Coba editingnya jangan dihidupin. Shit, malah loading dia. Baru nggak hidupin editing. Hidupin editing lagi. Stop dulu generating. Network error regain later. Selayaknya barang murah. Seperti yang aku bilang. Selayaknya barang murah. Selayaknya barang murah. ChatGPT $20 bos. Ini aku bayar $20 bos. Apa gara-gara aku bayar? Enggak juga sih. Tapi ini kan nggak ada versi berbayarnya. Gimana dong? Gara-gara ini ChatGPT ku plus BTW. Tapi kan sama aja. Aku pakai F4O. Dia bilang pesaingnya 4O. Apa O1 dibilang pesaingnya? Advanced Reasoning. Great for most tasks. Advanced Reasoning. Ini lebih Advanced Reasoning lagi O1 ini. Itu baru 4O aja loh. 4O aja loh tadi. Ini O1 loh, more models. I don't understand ya sebenarnya sama DeepSeek ini benar-benar lama banget. Nah, server is busy, terserah lah. Thinking, oh harus pakai DeepThink guys, pakai DeepThink tapi lama. My knowledge is up until July 2023, jadi katanya 2024. I cannot directly access answer the internet in real time and as I'm limited to know of July 2023, investigate toko event further. Toko conference, toko event Indonesia or your country. Toko event registration, social media, toko event, domain check toko dash event. Ya nggak tahu. Sesimpel itu loh. Padahal si ChatGPT ini tau nggak ngerti juga. I don't understand with this. Jadi kalian mau part 2 apa nggak untuk bahas ini? Aku belum bahas sedetail itu sih, tapi aku udah males dapet sama DeepSeek. Tapi kalau kalian misalkan cari tahu, misalkan aku cari nih misalkan tips and trick cuan jadi freelance di Indonesia 2025. Ini aku bakal mulai di new chat, oke? Thinking sama banget. Sebenarnya aku nggak butuh deep-thinknya itu sih. Deep-think itu buat kayak cara dia mikir gitu loh. Kayak nggak begitu. Direct aja langsung jawabannya biar cepat. Kan? Faster bro, faster. Tingkatkan skill yang relevan dan adapted, bangun personal brand yang kuat. Fokus pada skill digital, kuasai AI tool, ChatGPT, Midjourney, coding. Dia nggak menyebut dirinya sendiri. Coding, Python, JavaScript, UI, digital SEO, Google Ads, soft skill. Komunikasi, manajemen waktu, momen organisasi, belajar terus, ya betul. Bangun personal brand yang kuat, perlu digital, sosial media, konten edukatif. Buat website populer di platform seperti optimalkan LinkedIn, bla bla bla. Maksimalkan bla bla bla. Manfaatkan teknologi terkini, AI, otomatisasi, Canva, desain benar, Grammarly benar, Trello atau Notion kalau aku Notion. Blockchain, NFT benar, kalian ini platform freelance, Upwork global, Fastwork lokal benar. Kayak yang aku saranin. Pantau platform baru yang muncul di Indonesia benar, cari tahu. Legal, finansial ya ini belakangan tapi bisa. Jurnal, money level untuk tracking boleh. Fokus niche spesifik benar. UMKM digital, developer, SOS lokal segala macam. Adaptasi perubahan tren, jaga kesehatan mental. Oke, cukup kompleks dan cukup bagus sih tips dan triknya. Coba kita ke ChatGPT aja. Kita copy komennya yang tadi, bawa ke ChatGPT, new chat, paste. Menjadi freelancer. Pilih niche yang menguntungkan, web app development, React, Next.js, Flutter, AI, machine learning, chatbot, AI for automation, copywriting, SEO, artikel, digital marketing, FB ad, Google, TikTok ad, graphic design, video editing, blockchain, web3 sama kayak yang tadi. Bangun personal brand yang kuat benar, optimalkan LinkedIn sama. Buat portfolio online gunakan Behance, Dribbble atau website pribadi. Tunjukkan testimoni, case study, makin banyak bukti, makin banyak proyek klien benar. Kuasai marketplace brand internasional, Upwork, Fiverr, Total, freelance. 1000 Lancer lokal, 1000 Lancer, Projectku, Fastwork dan Kreavi baru dengar. Gunakan AI untuk otomatisasi efisiensi benar, copywriting, ChatGPT, Jasper AI, desain, ada branding, desain, ada Midjourney dan Canva Pro. Sebenarnya ada server SEO, bla bla bla, ada programming, ada GitHub Copilot. Strategi pricing yang cerdas, jangan underprice, naikkan harga. Nah, gunakan value based bla bla bla, kalian bisa baca. Bangun jaringan, dapatkan klien premium, bla bla bla, diversifikasi penghasilan, bla bla bla. Kelola keuangan dengan bijak, ya sama. Kurang lebih jawabannya hampir sama dan secara sih DeepSeek lebih kompleks dia jelasinnya, lebih detail. ChatGPT lebih kayak kesimpulannya aja. Tapi kalau kalian breakdown ini bisa lebih dijelasin lebih detail sih kalau kalian breakdown. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih menurutku. Aku tetap bakal pakai ChatGPT karena lebih cepat juga dia answeringnya dan lebih gimana ya menurut kayak lebih, walaupun datanya itu dari 2023 ya, tapi dia bisa searching di internet gitu. Jadi poin plusnya adalah dia bisa searching di internet juga. Jadi nggak terlalu problem lah buat itu. Mungkin aku bakal pindah ke DeepSeek kalau DeepSeek misalkan lebih cepat nanti untuk answering aku, karena aku nggak butuh hal kayak gitu. Yang penting dia bisa searching web dan dia bisa jawab dengan cepat, itu aja. Karena aku nggak ada waktu buat tek
nunggu lama lagi, nggak ada waktu. Jadi ChatGPT lebih cepat, pakai ChatGPT aja. Dan ChatGPT juga udah dipakai sama banyak orang, jadi udah trusted juga. DeepSeek kita belum tahu, baru rilis kemarin, jadi kita cari tahu dulu, biarin orang dulu yang makan. Oke, stay tune, nanti kalau kalian pengen aku bahas lebih lanjut tentang dua ini, aku bakal bahas di part 2. Ini udah kepanjangan videonya. Bye bye.